Quran petunjuk untuk yang belajar takwa. Mereka atas petunjuk dan sungguh untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, majelis kita ini adalah majelis usaha. Yang mendengar usaha, yang berbicara pun sedang dalam usaha. Usaha perkara yang sangat penting. Bahkan usaha perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, dunia akhirat. Usaha apa? Yaitu usaha hidayah. Hidayah ini kalau sudah masuk dalam hati seseorang, maka dia tahu yang benar yang salah. Pertama kali dia tahu dan yakin bahwa dunia ini Allah yang menciptakan. Di dunia ini hanya Allah yang berkuasa. Ini kalau hidayah masuk itu begitu. Sebelum hidayah masuk itu hati itu gelap. Perasaannya yang berkuasa itu manusia, yang berkuasa itu raja-raja, yang berkuasa itu Amerika, Cina, Belanda, Jepang. Itu sebelum hidayah masuk dalam hati. Ketika hidayah masuk dalam hati, orang tuh paham, oh ternyata ini manusia itu tidak berkuasa. Yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Kalau manusia ini kuasa, nggak ada manusia mati. Nyatanya manusia itu mati semua, menunjukkan manusia tidak berkuasa. Manusia itu lahir dari perut ibu, dari tempat kencing, dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan apa-apa.
Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ini, manusia itu juga serba lemah, sangat lemah. Duduk agak lama gitu aja sudah capek. Tidur lama juga nggak kuat. Makan terlalu banyak, perut sakit. Melek terlalu lama, ngantuk. Hidup terlalu lama, tua. Manusia sangat lemah sekali. Tetapi kalau ketika hidayah ini belum masuk dalam hati, perasaannya kuat manusia itu. Manusia itu hebat. Kenapa ini? Karena hati gelap, manusia hebat. Kalau hidayah masuk, adalah manusia itu nggak ada apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Ketika hidayah ini belum masuk, maka hati ini perasaannya dunia ini besar, hebat dunia ini. Tapi setelah hidayah itu masuk dalam hati, dunia ini kecil, akhirat yang besar. Dunia ini sebentar, mampir ngombe, nggak pantas dicita-citakan, nggak pantas dibangga-banggakan. Akhiratlah yang besar, yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kalau hidayah ini masuk dalam hati semula kan, orang itu akan punya kefahaman dan punya keyakinan. Yang paling menguntungkan untuk orang hidup ini satu aja, taat kepada Allah. Yang paling bahaya dalam kehidupan ini satu aja, maksiat kepada Allah. Nggak ada perkara lebih bahaya melebihi maksiat. Bahayanya maksiat ini lebih bahaya dari penyakit-penyakit, dari racun-racun. Kalau kamu itu kena penyakit, maka kamu itu berarti berhadapan dengan penyakit. Tapi kalau kamu itu maksiat, berarti kamu ini musuhan dengan pencipta alam semesta. Apa enggak bahaya itu? Kalau bahayanya seluruh penyakit, bahayanya seluruh bahaya, bahayanya seluruh senjata, bahayanya seluruh racun, bahayanya marahnya raja-raja, marahnya manusia, marahnya teman, marahnya mertua, marahnya istri, marahnya jin, marahnya setan. Semua dikumpulkan jadi satu, itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan bahayanya marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang itu ada hidayah itu paham perkara ini. Sehingga kalau dia ini berbuat maksiat itu nangis, khawatir dimarahi oleh Allah. Nggak ada habis-habisnya marahnya, nggak ada habis-habisnya nangisnya itu. Seperti Nabiullah Adam alaihissalam pernah berbuat salah sekali, itu pun tidak sengaja karena lupa, sama sekali tidak sengaja, tapi beliau nangis bertahun-tahun saking takutnya. Karena beliau paham bahayanya marahnya Allah itu bahaya betul. Dan kalau orang itu dapat hidayah itu merasa bahwa taat kepada Allah itu betul sangat menguntungkan. Sehingga kalau dia taat kepada Allah itu gembira,
senang, syukur, merasa sangat beruntung. Bagaimana tidak, sedangkan dia ini taat kepada pencipta alam semesta, penguasa dunia akhirat, yang maha kuasa, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kaya, yang maha hebat segala-galanya. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hidayah masuk di dalam hati. Dan hidayah ini bertingkat-tingkat, memuliakan. Tingkatan pertama, orang itu paham, yakin bahwa yang berhak disembah hanya Allah, dan bahwa baginda Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hidayah tingkat pertama. Setelah dia syahadat, perlu hidayah lagi, sehingga dia itu bisa senang sholat. Perlu hidayah ini. Kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, sudah syahadat juga nggak mau sholat, ataupun sholat dengan males, sehingga sholatnya itu digambarkan Nabi seperti gumbal bosok. Nah, habis sholat, sholatnya itu dihantemkan ke kepalanya sendiri. Seperti gumbal. Sholat ngantuk, sholat apa ya? Nah, itu kalau nggak dapat hidayah itu begitu itu. Kalau nggak dapat hidayah, maka sholat itu hina. Dan barang siapa yang menghinakan sholat, maka dia adalah orang hina di sisi Allah. Setelah sholat perlu hidayah lagi, supaya sholatnya bisa khusyuk, perlu hidayah. Supaya sholatnya bisa istiqomah, perlu hidayah. Terus perlu hidayah. Supaya bisa puasa, perlu hidayah. Supaya bisa zakat, perlu hidayah. Kalau nggak ada hidayah, suruh puasa nggak mau. Kenapa puasa-puasa? Bikin lapar aja. Oh. Tapi kalau sudah dapat hidayah, paham dia, puasa ini amalan dicintai oleh Allah. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi di sisi Allah, melebihi minyak kasturi. Kalau belum dapat hidayah, zakat itu berat. Sudah kerja mati-matian dikasihkan orang. Nah, nggak mau zakat, nggak mau. Tapi kalau sudah dapat hidayah, nah ini hartanya Allah, milik Allah, saya hamba Allah, mengeluarkan zakat itu dengan gembira, dengan senang. Setiap amalan perlu hidayah. Haji perlu hidayah, umroh perlu hidayah, zikir perlu hidayah, mencari ilmu perlu hidayah. Ini perlu hidayah semua. Kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, mencari ilmu juga nggak mau. Untuk apa ilmu agama? Ilmu-ilmu dunia, belajar mengenai dunia dianggap besar. Tapi ilmu agama, ilmunya para nabi, para rasul dianggap kecil ketika belum dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, oh ini ilmu besar, ini ilmu agama ini, ilmu yang dibawa para nabi ini. Ilmu dunia itu kecil, dunia itu sendiri kecil. Dunia ini dikatakan Nabi seperti sayap nyamuk, kecil dibandingkan akhirat, kecil. Orang itu menganggap dunia besar ketika belum tahu akhirat.
Ketika sudah tahu akhirat, dunia ini kecil. Ya, ini perlu hidayah untuk punya kefahaman seperti ini. Untuk amal agama kita perlu hidayah. Dan belum cukup. Setelah amal agama kita perlu mendakwahkan agama ini. Tapi ini perlu hidayah sebenarnya. Kalau orang nggak dapat hidayah, suruh dakwah ya nggak mau. Dakwah, badannya sendiri masih jelek kok dakwah. Tapi kalau orang sudah dapat hidayah, justru kita masih jelek itu, kita harus dakwah supaya kita jadi baik. Kalau kita mau memikirkan umat, ingin perbaikan umat, maka kita sendiri akan mudah jadi baik. Kalau orang sudah dapat hidayah, ngajak orang tuh seneng gitu. Karena kalau ngajak orang berarti kita sayang sama umat. Kalau sayang sama umat, disayangi oleh Allah. Ini perlu hidayah. Dan dakwah ini juga tingkat-tingkat hidayahnya itu. Ada orang, pokoknya saya dakwah untuk pesantren saya saja. Saya dakwah untuk kampung saya saja. Saya ingin dakwah untuk negeri saya saja. Nah, oleh karena Allah, supaya kita ini bisa dakwah seperti Rasulullah dulu, dakwah seluruh alam, perlu hidayah ini. Kalau sudah hidayah masuk, hidayah dakwah itu masuk, maka orang itu akan paham dakwah itu harus seluruh alam. Dan dakwah seluruh alam itu tidak sulit, mudah. Justru dakwah hanya untuk satu kampung saja itu malah sulit mereka. Kalau dakwah itu seluruh alam malah mudah. Dakwah itu seperti orang jualan tahu cuma kan. Kalau kamu jualan tahu ada peraturan, kamu jualan tahu hanya di Temboro saja, ke Temenggungan nggak boleh, kan malah sulit itu semuanya kan. Malah nanti tahunya bisa bosok kalau orang Temboro nggak mau beli. Tapi ketika kamu jual tahu kemana saja boleh, seluruh dunia, oh tambah mudah. Begitu juga dakwah. Dakwah itu kalau satu daerah saja itu malah sulit. Dakwah seluruh alam itu jadinya malah mudah. Betul nggak semuanya? Iya semuanya. Seperti kemarin itu datang jamaah dari India ke sini, datang jamaah dari Prancis, datang jamaah dari macam-macam negara, ya kan? Maka kita jadi ikut semangat. Coba kalau dakwah itu yang dakwah orang Jawa tok gitu kan, lama-lama juga lemes sebenarnya kan. Bolak-balik ketemu irung pesek. Jadi kalau dakwah ada Arabnya, ada Belandanya, ada Cinanya, ada orang hitamnya, ada orang putihnya, maka kita jadi semangat. Tapi dalam arti dakwah seluruh alam sulit, tidak. Dakwah seluruh alam itu mudah. Nyatanya Rasulullah SAW di Madinah, tapi kok agama sampai di Temboro. Dulu tidak ada kereta api, tidak ada mobil, tidak ada pesawat, kok bisa? Menunjukkan dakwah seluruh alam itu mudah. Tidak harus ada kapal, tidak harus ada mobil, tidak harus ada pesawat. Zaman Nabi nggak ada apa-apa, kok agama sampai kemana-mana seluruh dunia. Menunjukkan dakwah seluruh dunia itu mudah. Dijelaskan sama Syekh Muhammad Ilyas, dakwah seluruh dunia itu caranya bagaimana toh? Tiap hari putar di sekitar masjid 2,5 jam, bicara kepada semua orang bahwa agama ini penting,
Dan untuk hidupkan agama, kita harus menyiapkan waktu untuk agama. Siap 2,5 jam, putar tiap hari, lama-lama 2,5 jam menjadi 3 hari, lama-lama 40 hari, lama-lama 4 bulan, lama-lama dalam negeri, luar negeri, seluruh alam. Seluruh alam itu dimulai dari 2,5 jam. Setengah jam juga boleh, 1 jam juga boleh. Insya Allah mulai kan? Mudah. Inna hadad dina yusrun, agama ini mudah. Tapi semua orang sekarang tuh sambat, mengeluh. Amal agama zaman sekarang itu sulit. Zaman sudah zaman gila, zaman gendeng. Kalau nggak ikut gendeng nggak kebagian. Sulit zaman sekarang itu amal agama. Sebetulnya tidak sulit. Allah mengatakan, Nabi mengatakan inna hadzal dina yusrun yuridu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Agama itu mudah, diceritakan dalam Quran mudah. Nabi mengatakan agama ini mudah. Kok sekarang semua orang mengatakan agama sulit itu kenapa? Nah, karena caranya belum tahu. Naik sepeda itu mudah. Apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah. Kalau sudah mau latihan. Ini kalau belum latihan, naik ambruk. Lah nggak ada cagaannya loh, bagaimana nggak ambruk? Bannya cuma 2, disuruh berdiri, ya mesti ambruk toh. Kamu belum latihan kok mesti gitu. Nanti kalau kamu mau latihan 3 hari aja, itu sudah bisa kemana-mana, nggak usah dikasih cagaan juga sudah jalan. Begitu juga semuanya kan. Sekarang ini orang suruh amal agama sulit. Kalau saya punya uang, dicagai uang ya saya bisa amal agama. Kalau saya dicagai politik ya bisa amal agama. Kalau saya dicagai Pak Lurah bisa amal agama. Kalau saya dicagai takmir masjid baru bisa amal agama. Kalau saya padahal itu amal agama itu tidak perlu dicagai. Cepat keluar 3 hari, nanti terus 40 hari, terus 4 bulan. Insya Allah dikit-dikit nanti lama-lama amal agama itu mudah ternyata. Insya Allah mulai kan? Kenapa amal agama itu sulit? Karena tidak tahu caranya bagaimana. Kalau sudah tahu caranya ternyata mudah. Di tengah-tengah negara kafir kayak di Inggris bisa wujud kampung-kampung Islam, bisa berdiri masjid-masjid. Sekarang di London ada masjid kapasitas 70.000 orang. Nah, ini dari Temboro sudah mau dibentuk jamaah masyurat ke London, tapi belum berangkat sekarang, tapi bentar lagi insyaallah mana kan. Biar tahu itu ternyata itu di sana itu umat Islam nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa, tapi ketika umat ini menjalankan amal agama itu dengan tertib yang benar, bisa hidup di London, bisa hidup agama di Perancis, bisa hidup agama di Amerika. Masa tidak bisa hidup di Jungke? Bisa nggak kira-kira? Pakai syarat mau latihan, mau latihan. Ini malaikat Allah Ta'ala, namanya berenang itu sulit ya malaikat. Asalkan ada air, mau latihan sedikit, insya Allah juga bisa. Kalau belum latihan, orang kok disuruh mencebur ke kolam, apa saya ini kodok apa? Ya nggak bisa, mesti tenggelam mati saya. Jangan begitu, latihan dikit gitu loh. Tangannya digerak-gerakkan, kakinya digerak-gerakkan, latihan. Pertama kali ya lep begitu, kedua kali lep, lama-lama terus bisa mengapung, ngambang.
Nah itu kalau kira-kira itu ada kolam renang, terus ada mau latihan, tempatnya di Temboro, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Kalau mau latihan bisa, insya Allah dengan izin Allah. Lah kalau kolamnya ada di Amerika sana, kira-kira bisa nggak? Bisa. Lah kalau kolamnya di Madura, bisa nggak kira-kira? Sama aja, tapi pakai syarat ada kolamnya dan ada airnya juga loh. Ini kolam dok nggak ada airnya. Terus mau latihan, cuma gitu aja. Tapi kalau nggak mau latihan dan nggak ada kolam, di mana saja ya nggak bisa. Nah ini untuk memahami perkara ini perlu hidayah semuanya kan. Perlu hidayah. Kalau hidayah itu masuk dalam hati, oh ternyata amal keagamaan ini bisa di mana saja. Lah takmir masjid nggak boleh lah Pak, untuk dakwah nggak boleh. Rasulullah dulu tidak punya masjid. Ada masjid, Masjidil Haram, takmirnya juga nggak boleh. Takmirnya Abu Jahal nggak boleh. Tapi agama tetap jalan. Agama tetap jalan. Hari-hari infak, hari-hari sedekah, hari-hari mensyukuri nikmat Allah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, ini umpama, ini miskin, ini satu ujian, kaya juga satu ujian. Ini ibaratnya ujian, sama-sama ujiannya itu. Yang banyak lulus itu yang miskin. Jadi kita ini namanya ujian SMA begitu. Kalau miskin itu soalnya itu cuma sedikit dan mudah-mudah gitu. Nah kalau yang kaya itu soalnya banyak dan sulit-sulit. Maka Nabi mengatakan ahli surga itu paling banyak adalah orang miskin, karena orang miskin itu ujiannya sedikit gitu, nggak banyak, urusannya sedikit. Bagaimana semulakan? Akhirnya orang kaya pun syukur dan khawatir, orang miskin pun syukur dan khawatir juga, khawatir kalau tidak ridho dengan kemiskinannya itu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kalau ada iman dan amal soleh, kehidupan itu jadi baik. Miskin ya baik, kaya ya baik, jadi raja ya baik, jadi kere pun ya baik juga. Sehingga orang yang miskin, yang fakir itu tidak ada cita-cita ingin jadi raja. Dan sehingga raja itu jadi tawadhu. Sekarang ini di dunia saya yang raja, tapi mungkin nanti di akhirat ya orang-orang miskin inilah yang akan jadi raja. Dikatakan dalam satu hadis, raja-raja yang sombong nanti di padang mahsyar itu akan Allah kecilkan tubuhnya sehingga diinjak-injak oleh banyak orang di padang mahsyar. Sebagaimana dulu di dunia dia ini suka nginjak-injak orang, maka di padang mahsyar ganti dia diinjak-injak. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita masing-masing dan tanamkan dalam hati keluarga kita. Tanamkan dalam hati umat bahwa kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, ketentraman itu hanya dalam iman dan amal soleh. Hanya dalam orang itu mengamalkan agama. Orang yang mengira kaya jadi bahagia, ini adalah satu kekeliruan. Maka diceritakan sama Maulana Mustaqim, ini cerita rakyat India. Ini ada orang kaya, wah dia ini nggak pernah tenang. Siang kerja sana, kerja sini, kerja sana, kerja sini. Kalau malam nggak bisa tidur, ngitung hasil kerja itu, ngitung lagi, ngitung lagi.
dan bikin rancangan untuk kerja besok. Terus kulinya sudah pada tidur, dia tidak bisa tidur. Pegawainya dia sudah istirahat, dia tidak bisa istirahat. Rancangan kerja, hasil kerja, peningkatan kerja, terus begitu. Enggak bisa istirahat. Tapi tetangganya itu orang miskin. Kelihatannya tenang, tentram, bahagia. Tidur nyenyak, Masya Allah. Enggak pernah bicara apa-apa, program-program enggak pernah. Bisnis-bisnis enggak pernah. Jalan apa ada. Hanya pertolongan saya harap. Hanya Allah yang saya mohon. Allah berkuasa, makhluk tidak kuasa. Ya Allah, tolonglah aku. Kedua kali amalan kita ini lurus. Amalannya lurus, jangan sampai buat maksiat. Kemudian yang ketiga, kita ini punya sifat-sifat yang lurus. Sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Ada sifat takwa. Sifat takwa itu, hati itu ada rasa takut kepada Allah. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Allah akan bersama, akan menolong orang takwa, orang yang hati dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Ada sifat sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang kalau punya sifat sabar senantiasa akan ditolong oleh Allah. Dan dia ada perjuangan yang lurus. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Maka Syekh Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, sebesar-besarnya benteng, sebesar-besarnya benteng bagi umat Islam adalah dakwah. Kenapa? Ada orang tanya, kenapa Syekh begitu? Karena Allah janji kalau kamu tolong agama, mendakwahkan agama, Allah akan tolong kamu. Nah, kalau Allah sudah tolong kamu itu melebihi 70.000 benteng. Lebih dari semuanya. Maka setiap kita ini harus punya keputusan. Dalam hati itu harus ada punya keputusan, saya harus dakwah supaya saya ditolong oleh Allah. Dakwah itu untuk apa? Untuk supaya saya ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Masya Allah. Dan ini sudah Allah buktikan. Para nabi, para rasul, dakwah siang dan malam, ini ditolong oleh Allah. Walaupun menghadapi Fir'aun, Qarun, Haman, ditolong oleh Allah. Nabi Musa ya enggak apa-apa. Walaupun menghadapi Namrud yang punya kekuasaan seluruh dunia, Nabi Ibrahim enggak apa-apa, ditolong oleh Allah. Para sahabat menghadapi Persia, Romawi, Jazirah Arab, dari segala arah, tapi ditolong oleh Allah, ya tetap sukses. Wali Songo ngadepi ini belakang ini, ngadepi kerajaan Brawijaya, ngadepi Mojopahit, ngadepi macam-macam masalah, ya tetap sukses, ditolong oleh Allah. Kita mendengar cerita para wali-wali, dikira para wali itu bisa sukses itu karena kesaktiannya. Maka ada orang yang ingin tiru-tiru para wali, akhirnya masuk gua, biar sakti. Ternyata nggak sakti-sakti juga. Kesaktiannya para wali itu bukan di situ itu, karena mereka membela agama, menangisi agama. Akhirnya ditolong oleh Allah. Ketika ditolong oleh Allah, ya jadi semua kesaktian ada dalam diri mereka. Ingin jadi orang sakti, dakwah yang sungguh-sungguh. Betul malaikat, ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong oleh Allah, apa jagoan-jagoan Qarun, Haman, Fir'aun, Namrud, semua keok semuanya. Tapi pakai syarat,
dakwahnya harus dakwah yang benar dengan cara Rasulullah SAW, cara para sahabat, cara orang-orang yang paham tertib agama. Majub gitu kan maksudnya. Nah, dimana ketika ada saudara laki-laki, semua saudara sebapak majub. Kayak saudara seibu tidak majub dengan adanya saudara sekandung atau saudara sebapak, nggak majub. Tabul furud. Majubnya saudara seibu ketika ada orang tua atau anak cucu, orang tua, kakek, nenek, nah, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu. Kenapa? Kalalah man laisa lahu aslun wala far'un. Fa in kana rajulun yurasu kalalatan. Kalalatan sebagai hal. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun turasu kalalatan. Kalau ada laki-laki perempuan meninggal dunia, diwaris hartanya laisa lahu aslun wala far'un. Saudara seibu ini dapat warisan dengan syarat tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada orang tua, kakek, nenek, nggak ada. Tapi keberadaan saudara sekandung sebapak tidak menghalang-halangi bagian saudara seibu. Nah, sampai di sini. Apalagi? Tuan. Itu semua rapinya. Wong ini gak paham pelajaran kan, ojo terus putus asa gitu. Putus asa ku sifatnya wong kafir. Nek gak paham takoo. Nek yang kelas isin moro nyang omahku. Tak kayak teh, tak kayak opo ya. Tak ulang. Ustaz, saya di kelas tadi ndak paham moro. Tangga sebagai tamu mulia. Ini pengen tambah paham orang gowo ambeng gua diase. Aja wonge ngaji gak paham terus putus asa ngambek. Sebab memang ahli waris ki anu kok. Zaman sahabat sih paham ya cuma beberapa orang Ustaz. Gak paham dalil pisan ini. Ya nah. Terimalah kami. Nah, nanti tiba-tiba belum apa-apa hidayah sudah masuk di rumah kita. Itu terjadi sering malaikat. Seperti para sahabat dulu juga begitu. Kampung-kampung yang mereka belum datangi tiba-tiba masuk Islam. Sebabnya macam-macam. Ada yang sebabnya itu ada serigala, asu ajak itu, tahu-tahu ngomong ngajak masuk Islam. Ada yang sebabnya itu berhala, tahu-tahu keluar suaranya ngajak masuk Islam. Macam-macam itu. Jadi kalau usaha dakwah kita ini diterima, nanti terjadi perkara-perkara yang kita tidak sangka-sangka. Karena Allah tolong kita. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Coba kita datang ke pulau-pulau kecil sana, di Madura, di Kangean, di Sempudi, di mana-mana. Itu loh, zaman Wali Songo dulu bagaimana mereka datang ke sana? Kok sana sudah ada masjid, ada musola, ada pesantren. Ini di Indonesia ada 13.000 pulau. Yang ada manusianya kebanyakan sudah Islam. Bagaimana mereka kok bisa Islam itu dulunya? Nah, ini pertolongan Allah pada orang-orang dakwah dulu semuanya kan. Saya kira orang dulu itu belum sampai masuk ke setiap pulau itu belum sampai saya kira. Masuknya gimana? Buang kita saja itu bingung itu melihat saking banyaknya. Tapi ketika Allah nolong,
Bayangkan Sunan Ampel itu orang asing, orang asing. Bahasa Jawa juga nggak bisa. Umurnya baru 19 tahun. Kok tahu tuh orang Jawa pada masuk Islam, rajanya masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Kalau nggak ditolong oleh Allah gimana? Nggak masuk akal. Itu zaman dulu. Zaman sekarang itu juga. Lo di Inggris, lo di Perancis kok orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Ini kalau bukan pertolongan Allah bagaimana? Mungkin. Dan itu yang dakwah bukan orang-orang kaya, bukan orang pejabat-pejabat, bukan rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Tapi ketika Allah tolong, datang perkara-perkara yang tidak dikira-kira. Di dakwah itu bukan untuk mengaruhi orang, bukan. Kita dakwah itu supaya ditolong oleh Allah. Ini lebih kita. Maka ada orang datang kepada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, dakwah kita ini gremet seperti semut, sedangkan kebatilan itu lari seperti pesawat terbang. Bagaimana mungkin dakwah kita ini akan menyelesaikan masalah? Maka Syekh Muhammad Yusuf mengatakan, dakwah kita ini bukan mau balapan dengan mereka, tidak. Dakwah kita ini kita dakwah dengan ikhlas sampai dakwah kita diterima oleh Allah. Nanti yang menyelesaikan ahli batil itu Allah, bukan kita. Nah, maka dakwah ini harus sungguh-sungguh, nggak bisa main-main tuh malaikat. Saya ini nggak bisa ngomong Pak Kiai. Nah, saya orang kampung, orang desa, suruh dakwah gimana? Siapa yang mau dengar saya? Allah mau dengar kamu, asalkan kamu beneran. Karena kamu tuh hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Allah mesti mau dengar kamu, asalkan kamu tuh beneran. Insyaallah malaikat. Dakwah itu bukan dari kekuatan orang dakwah itu, tapi dari hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakwahnya diterima, nanti semacam-macam hal-hal yang tidak disangka akan datang sebenarnya. Maka dakwah itu penting nggak sebenarnya? Maka umat Islam itu sejak zaman dulu suksesnya, hebatnya ketika mereka dakwah. Bukan hebatnya ketika mereka banyak, bukan hebatnya ketika mereka kaya, bukan hebatnya ketika mereka jadi raja-raja, bukan. Hebatnya ketika mereka dakwah. Ketika mereka dakwah sungguh-sungguh dengan ikhlas semata-mata karena Allah, macam-macam datang pertolongan Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang mulia di dunia ini sebelum akhirat. Maka kita mau belajar perkara ini, insyaallah malaikat. Yang niat untuk 4 bulan ataupun 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Orang-orang kampung yang akan menemani jamaah santri, monggo ngidul. Ini saya taskil orang kampung dulu. Kasih jalan. Tiang-tiang kampung sing badhe ngancani niki santri-santri medal sekawan wulan napa sekawan dosa dinten, monggo jumeneng. Iya nek Pak Mualif nggih, masyaallah. Monggo sedaya mawon. Niki enten swidak jamaah santri pun siap. Setiap jamaah jenengan rencangi. Sak jamaah enten tiyang kampung wong 5 ngoten. Nggih. Peluang 300 mawon nggih. Mengke santri-santri badhe belajar bermasyarakat kalian jenengan belajar
ngaji kali santri, akhirnya jamaah ini sakit sae mungkin. Monggo, monggo. Sedaya nggih sing badhe medal kula aturi jumeneng itu lah monggo. Monggo. Kajenge teng mriku mengke ditata monggo. Termasuk jamaah sing pun terbentuk nggih mriku malih monggo. Jamaah sing pun terbentuk king halaqah nggih. Monggo mriku laporan menika teng kene tim taskil kajenge ditata. Dalu niki kajenge dimusyawarahaken monggo. Kemudian mulai kan jamaah santri kumpul jamaahnya masing-masing ke utara sana, tafakut ulang. Silakan.